Selanjutnya pemirsa, tentunya ada 4 negara yang besar, yang mana ini mereka semua memiliki potensi yang sangat besar, baik itu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Keempatnya berhasil ya melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang keempat negara tersebut bisa lolos ke babak final? Siapa yang akan menjadi pemenang? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola, ada Sabto Haryo yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bung Sabto. Kita langsung saja ya bahas nih ke Spanyol versus Prancis terlebih dahulu. Mereka pernah ketemu 10 tahun sebelumnya, di mana ini tahun 2006 Piala Dunia yang menang Prancis. Pastinya akan sangat panas, di mana Prancis mau mempertahankan, tapi Spanyol juga pasti mau balas dendam. Nah, Anda melihatnya peluang mana yang akan lebih besar dalam pertandingan nanti? Iya, banyak sekali yang pasti menjagokan Prancis ya. Kalau kita lihat dari gimana perjalanan mereka di turnamen kali ini, banyak yang melihat sosok 4 penyerang di depan tuh luar biasa dalam sisi mencetak gol ke gawang lawan. Cuman harus kita ingat bahwa 2 pertemuan terakhir di laga-laga yang bisa dibilang penting juga, di mana Spanyol bisa mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2 tahun lalu di semifinal juga Nations League tahun lalu dengan kemenangan-kemenangan yang cukup meyakinkan. Artinya dengan skuad yang bisa dibilang terkini, dengan skuad yang bisa dibilang hampir sama, Spanyol sebetulnya punya potensi untuk bisa mengalahkan Prancis. Kalau kita bicara dari sisi head to head dalam 2 pertemuan terakhir gitu ya. Cuman yang agak sedikit membuat Spanyol bisa dibilang kurang meyakinkan kali ini ketika masuk ke turnamen ini adalah sosok justru di bagian penyerangnya, di mana Lamine Yamal, Nico Williams itu tidak seagresif ketika mereka bisa mengalahkan Prancis dalam 2 kemenangan tersebut. Betul dari sisi defense tadi terpapar bahwa Unai Simon tampil luar biasa, baru sekali kebobolan kemarin di perempat final lawan Belgia. Tapi firepower mereka di depan bisa dibilang agak sedikit kurang dibandingkan Prancis. Ini yang mungkin akan membuat saya lebih condong ke Prancis dalam pertemuan kali ini. Berkat materi yang mereka punya di lini depan dan kemampuan mereka untuk selalu bisa mencetak gol siapapun yang dipasang ya, entah itu Barcola, entah itu Due yang secara bergantian bermain, tapi impact-nya sama-sama mematikan ketika dibarengi dengan ada Dembele, ada Mbappe, dan juga Olise. Itu kalau dari Prancis dan juga Espanya. Nah, yang selanjutnya adalah Argentina dan juga Inggris. Mereka ini sudah 6 kali bertemu di Piala Dunia. Imbang juga karena dua-duanya pernah 2 kali menang melawan masing-masing dan juga 2 kali imbang. Artinya ada rivalitas dan juga ada mental yang sudah terbangun untuk menghadapi tim masing-masing ini. Anda melihatnya siapa yang akan lebih agresif nanti? Iya, ini yang pasti ditunggu-tunggu orang juga ya. Dalam artian kita lebih bicara historisnya, di mana ada isu perang Malvinas, lalu ada hand of God-nya Diego Maradona, lalu ada juga tendangan Beckham ke Diego Simeone. Jadi banyak hal yang membuat Inggris itu membenci Argentina dari sisi historical. Kalau kita bicara skuad terkini, memang Argentina sudah plus 4 tahun ya pemain-pemainnya dibandingkan mereka saat menjadi juara di 2022 lalu. Tapi dari sisi permainan kita tetap melihat Argentina yang sama, tapi dengan pace yang mungkin sedikit lebih melambat. Mereka tidak lagi menjadi tim yang bagus dalam pressing yang membuat lawan tidak nyaman dalam bermain. Hampir di setiap game, terutama di knockout stages, Argentina selalu kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan. Betul mereka bisa menang, tapi siapa yang mengira lawan Tanjung Verde mereka kesulitan, lalu lawan Mesir mereka juga kesulitan, dan terakhir kemarin mereka dipaksa bermain bersama Swiss ya selama 120 menit. Secara fisik mungkin Argentina agak sedikit terkuras ketika bertemu dengan Inggris. Cuman kalau bicara mental, kalau Inggris ingin menang, dia harus menang dalam 90 menit. Kalau kita bicara dengan drama adu penalti, ya tadi kita lihat jajaran kiper Dibu Martinez itu menjadi kiper yang sudah memastikan gelar Piala Dunia di gelaran terakhir berkat kemampuannya dalam drama adu penalti. Ini yang tidak dimiliki oleh Inggris. Ada sentimen di sosial media kalau Argentina terutama Messi ini adalah anak emas FIFA. Nah, ini menurut Anda menjadi pengaruh mental sendiri tidak untuk Inggris nanti? Sebetulnya agak kurang fair juga ya kalau kita bilang
apa yang dilakukan Argentina, comeback mereka di beberapa games, betul-betul ada kualitas di situ dan juga ada mentalitas di situ. Tapi akhirnya dirusak oleh keputusan wasit yang harusnya mungkin bisa lebih fair terhadap dua tim. Dalam artian kalau kita bicara laga lawan Mesir, satunya laganya di review VAR dan juga wasit menuju ke pinggir lapangan, tapi di laga kedua begitu itu mengarah ke Mesir, kenapa itu tidak direview juga? Mungkin itu yang menjadi hal di mana orang semakin tegas mengatakan bahwa FIFA sering mengemaskan Argentina. Lalu ada pelanggaran juga terhadap ketika Lionel Messi di game pertama dia melakukan stamping ke kaki atau ke betis pemain lawan, itu juga dikatakan harusnya Messi dapat kartu merah di situ. Ada hal-hal memang yang terlihat sepertinya wasit lebih mengarah ke Argentina. Kemarin lawan Swiss juga, Embolo juga mendapatkan kartu kuning kedua dan akhirnya menjadi kartu merah. Padahal sebelumnya Paredes mendapatkan kartu kuning. Tapi kalau kita telah satu persatu pelanggaran tersebut, memang wasit melakukan tugasnya dengan benar. Tapi seolah-olah wasit melihat itu hal sebagai yang keuntungan untuk Argentina. Jadi kayaknya kurang pas sih kalau bisa dikatakan beberapa comeback dan juga permainan bagus Argentina, mentalitas Argentina itu semuanya murni karena bantuan dari keputusan wasit. Jadi sebenarnya memang tetap fair ya pertandingannya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal tim yang masuk ke semifinal, Anda sebenarnya memprediksi nggak sih kalau 4 tim ini nggak ada Portugal, nggak ada Brazil loh? Iya, ini sebetulnya dream semifinal sih kalau bisa dibilang ya. Dari awal kalau saya prediksi dari awal di berbagai platform saya selalu bilang bahwa Prancis punya kans besar untuk mengulangi dream finals bersama Argentina 4 tahun lalu. Tapi siapa yang akan menjadi lawan di semifinal? Saya katakan Spanyol, lalu di sananya saya katakan Inggris. Dan ini kebetulan muncul menjadi 4 semifinalis dan secara ranking dunia ini memang peringkat 1 sampai peringkat 4. Jadi kurang big match apa kalau kita lihat 4 tim terbaik di dunia dari sisi ranking dan juga dari sisi permainan bertemu di semifinal. Semuanya punya kemampuan yang sama untuk bisa lolos, ketimbang tadi disebut ada Portugal, ada isu di dalam sendiri yang membuat mereka tidak kompak. Brazil secara quality memang jauh dibandingkan Brazil yang lama, sehingga emang dua tim tersebut kurang layak ya untuk bisa sampai ke 4 besar ini, termasuk dengan Belanda, termasuk dengan Jerman. Jadi memang 4 semifinalis ini adalah 4 tim terbaik yang ada di muka bumi. Oke, singkat saja Bung Sabto, siapa yang akan ke final? Saya pribadi pengennya Spanyol, karena saya memilih Spanyol sejak kecil, tapi secara realistis saya melihat Prancis yang akan ke final dari bagian kiri. Sementara di kanan betul-betul bisa dibilang 50-50. Kalau 90 minutes kayaknya Inggris bisa mencuri, sementara kalau agak menuju ke perpanjangan waktu dan juga penalti, Argentina yang punya peluang. Berarti keempatnya punya peluang ya. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Sabto Haryo sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.